Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NIM E2019-22-23, kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, di mana beliau telah membahas mengenai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua asas-asas pelaksana Otoritas Jasa Keuangan, yang ketiga tugas Otoritas Jasa Keuangan, dan yang keempat wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, di mana Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Pembahasan yang kedua, asas-asas pelaksana Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memegang beberapa asas, diantaranya yang pertama, asas independen. Otoritas Jasa Keuangan harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai perundang-undangan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Otoritas Jasa Keuangan yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Otoritas Jasa Keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Yang kelima, asas profesionalitas. Otoritas Jasa Keuangan mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. Otoritas Jasa Keuangan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pembahasan yang ketiga yaitu tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, sektor asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pembahasan yang keempat, wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak dosen bahwa wewenang Otoritas Jasa Keuangan ada 10. Di antaranya yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan dan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, otoritas jasa keuangan berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, penerapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.